Saat itu, musim panas 2012 di Damaskus dan bagi orang-orang Suriah, sepertinya semua prediksi tentang akhir dunia menjadi kenyataan. Perang saudara Suriah berkecamuk antara beberapa kelompok pemberontak dan diktator Bashar al-Assad yang pemerintahnya menembaki rakyatnya sendiri serta menggunakan senjata kimia dan kampanye kekerasan brutal di seluruh negeri dengan harapan memadamkan pemberontakan. Sedikit yang mereka tahu, di tengah semua rasa sakit dan pertumpahan darah ini, sesuatu yang lebih berbahaya sedang terjadi. Sebuah fenomena anomali di dataran cerah utara Damaskus yang dapat menimbulkan ancaman bagi seluruh umat manusia suatu hari nanti. Ancaman yang dikenal oleh organisasi SCP sebagai SCP-3989 kebun tulang. Anomali temporal dan spasial ini ditemukan beberapa tahun sebelumnya di tahun 2009, bahkan sebelum perang saudara Suriah secara resmi dimulai. Aneh untuk anomali tingkat Keter yang sangat berbahaya ditemukan dalam keadaan yang tampaknya biasa-biasa saja. Organisasi SCP pertama kali mengetahui SCP-3989 setelah pemilik kebun zaitun kecil menjual jumlah zaitun yang sangat tinggi yang seharusnya tidak mungkin jika dibandingkan dengan jumlah pohon zaitun Olea Europea yang dilaporkan. Agen lapangan dikirim untuk menanyai pemilik tentang kesuksesannya yang tiba-tiba, tapi dia menolak untuk ditanyai. Agen memulai operasi pengawasan rahasia untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, di mana mereka menemukan anomali spasial yang cukup besar. Kebun zaitun itu jauh lebih besar di dalam. Properti itu disita oleh organisasi untuk penahanan. Pemiliknya tidak memiliki pengetahuan nyata tentang anomali spasial. Kemungkinan dia hanya memutuskan untuk tidak komplain saat menghasilkan uang dengan menyerahkan kepalan tangan dari buah zaitun ekstra yang dia jual. Pemiliknya diberi amnesti dan kehidupan baru. Saat organisasi mulai mempelajari anomali ini yang sekarang diberi label SCP-3989, sampai hari ini tidak ada peneliti yang dapat menemukan asal-usul anomali 3989. Ini pertama kali ditunjuk ke tingkat Euclid dan ditutup dari publik dengan pagar rantai sederhana sementara penyelidikan organisasi sedang berlangsung di dalam. Di peta, sebidang tanah pertanian zaitun seharusnya hanya menempati sekitar 5 hektar persegi, tapi plot ini berisi portal tak terlihat ke dimensi saku dalam zona aktif 12 meternya yang tidak mengikuti hukum spasial yang sama dengan realita kita. Subdimensi ini yang dikenal sebagai SCP-3989-A adalah sarang aktivitas anomali yang menarik. Setelah penemuan zona panas ini, organisasi mendirikan area 126 terdekat sebagai pusat penelitian dan fasilitas penanganan darurat untuk setiap entitas anomali yang ditangkap dari SCP-3989-A. Sepertinya organisasi benar-benar menangani situasi ini, tapi mereka tidak menyadari kengerian sebenarnya yang mengintai di dalam SCP-3989-A. Tapi mereka akan segera mengetahuinya dengan cara yang paling mengerikan. Dr. Farid Ghazali ditugaskan untuk memimpin penelitian ke dalam zona anomali dalam 3989, dan tentu saja dia mulai mengatur ekspedisi pencarian fakta ke jantung daerah yang terkena dampak. Rinci percobaan pertama yang menuju ke zona panas adalah mantan agen organisasi Joshua Herrick yang diturunkan ke posisi tingkat D rendah yaitu D12615 karena kegagalan pada misi sebelumnya. Dengan hubungan jarak jauh ke Dr. Ghazali, Herrick terpaksa menjelajah ke zona anomali aktif untuk mengumpulkan rekaman dan sampel flora dan fauna di dalamnya. Hal pertama yang diperhatikan Herrick dalam ekspedisinya adalah kualitas aneh dari pohon zaitun dalam zona aktif. Kulit batangnya berwarna putih bersih dan daunnya berwarna merah darah. Dari dekat, Herrick dapat melihat bahwa batang dan cabang pohon telah mengalami proses yang dikenal sebagai osifikasi, di mana bahan tersebut perlahan-lahan menjadi tulang atau jaringan mirip tulang. Oleh karena itu, nama aneh anomali ini adalah kebun tulang. Pohon-pohon yang mengeras ini dikenal sebagai SCP-3989-1. Herrick juga membuat penemuan lain di seluruh pepohonan dan tanah terdapat makhluk seperti cacing yang tampak seperti belatung panjang yang oleh organisasi dijuluki SCP-3989-1A. Agen Herrick kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh pada daun-daun pohon yang mengeras. Mereka berdetak. Dia melihat lebih dekat dan mereka tampak seperti jaringan jantung penuh dengan pembuluh darah yang memompa. Dr. Ghazali memerintahkan Herrick untuk mengambil cabang untuk pengujian, dan ketika dia melakukannya, pohon itu mulai berdarah. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa makhluk seperti cacing yang menutupi tanah sekarang merangkak naik ke kakinya. Mengabaikan perintah Dr. Ghazali, Herrick melarikan diri dari zona aktif dengan ketakutan. Saat dia pergi, Dr. Ghazali menangkap sesuatu di sudut rekaman kamera tubuh Herrick. Kaki belakang putih panjang menghilang di balik pohon. Kembali ke dimensi normal kita, tes pada sampel yang dikumpulkan Herrick menghasilkan penemuan yang lebih meresahkan. Secara genetik, pohon-pohon itu identik dengan manusia. Batangnya adalah tulang manusia dan daunnya benar-benar terbuat dari jaringan jantung manusia. Terpesona dan sedikit ngeri, Dr. Ghazali mengizinkan ekspedisi lebih lanjut ke 3989-A. Namun kali ini, agen Herrick akan ditemani oleh tingkat D lain dan keduanya akan dipersenjatai dengan pistol dan pelindung
jantung tubuh. Ternyata ekspedisi ini akan lebih mengerikan daripada yang pertama. Saat dua tingkat D menjelajahi zona aktif untuk mengumpulkan sampel lebih lanjut, mereka menemukan bahwa cacing bertanggung jawab atas pengerasan pohon zaitun yang bukan anomali. Mereka memakan kayunya sedikit demi sedikit dan mengembalikan material tulang manusia. Herrick dan rekannya juga memperhatikan bahwa pohon-pohon ini mulai berbuah. Dr. Ghazali memerintahkan Herrick untuk mengumpulkan beberapa buah ini untuk pengujian. Tapi ketika mereka mencoba mengeluarkan buah itu pecah, melepaskan lebih banyak makhluk cacing. Tampaknya pohon-pohon yang dikonversi bertindak sebagai inkubator untuk kantung telur mereka. Sebelum keduanya bisa kembali dengan sampel yang bisa mereka ambil, makhluk yang terlihat di kamera tubuh Herrick selama misi pertama akhirnya muncul. Itu besar, dengan anggota badan panjang, putih, dan tidak ada fitur wajah kecuali mulut besar. Itu meraih teman Herrick dan benar-benar memakan bagian atas tubuhnya dalam satu gigitan sebelum menjatuhkan kakinya ke tanah. Binatang mengerikan ini dan banyak binatang lain seperti itu nantinya akan ditetapkan sebagai SCP-3989-2A. Herrick menarik lengan sampingnya dan menembak makhluk itu beberapa kali. Makhluk itu mengapaikan peluru dan menyerang Herrick. Video dari bodycamnya segera terputus. Kedua pria itu dinyatakan tewas dalam aksi dan sebagai pengakuan atas pengorbanannya, Joshua Herrick secara anumerta dikembalikan ke posisi lamanya di organisasi. Pekerjaan agen dilakukan dengan baik. Dr. Ghazali sementara itu bersiap untuk misi berikutnya. Kali ini, mengetahui bahaya yang jelas hadir di kebun tulang, Dr. Ghazali merekrut bantuan GTT Z9 alias The Mole Rats. 3 anggota yang disebut sebagai tim Charlie dikirim ke zona anomali, sekali lagi diarahkan dari jarak jauh oleh Dr. Ghazali. Mereka dilengkapi dengan teknologi ultrasound eksperimental sehingga mereka dapat memindai buah pohon dalam jarak 3989-A tanpa merusak apapun dan menimbulkan murka 3989-2A yang tampaknya bertindak sebagai penjaga pohon. Di awal perjalanan mereka menemukan tubuh agen Herrick disalibkan di salah satu pohon keras, kulitnya ditutupi simbol misterius yang kemungkinan berasal dari Sarkic. Meskipun kita tidak punya waktu untuk sepenuhnya mengeksplorasi Sarkisme, itu akan membutuhkan penjelasan video tersendiri. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa itu adalah sekte agama berbahaya yang memuja daging dan penyakit dan memiliki hubungan dekat dengan anomali serupa dan berbahaya seperti SCP-610 yang juga dikenal sebagai daging yang benci. Orang-orang yang akrab dengan SCP itu akan melihat kemiripan yang sangat aneh dengan beberapa hal yang akan dihadapi The Mole Rats. Saat tim Charlie menjelajah, mereka melihat sejumlah besar 3989-2A mengamati mereka dengan wajah tanpa mata dari antara pepohonan yang mengeras. Mereka terus maju sampai mereka menemukan apa yang tampaknya merupakan jenis pohon yang sama sekali baru di dalam kebun tulang. SCP-3989-2 adalah pohon besar yang terbuat dari apa yang tampak seperti tulang manusia yang diperbesar sebagai pengganti batang. Ranting-ranting yang lebih kecil di pohon itu terbuat dari jaringan jantung dan paru-paru dan semuanya ditutupi apa yang tampak seperti kantung ketuban manusia. Tim Charlie berusaha menggunakan pemindah ultrasound mereka untuk menemukan isi kantung-kantung itu, tapi salah satunya meledak dalam prosesnya melepaskan jenis monster yang sama sekali baru. Dari kantung itu muncul larva SCP-3989-2B, monster humanoid yang lebih kecil, tanpa wajah, tanpa organ indera, 2 panggul, 4 kaki, dan tulang belakang yang terbuka. Tiba-tiba, tim Charlie bisa merasakan kehadiran Sarkic yang mengerikan di sekitar mereka yang digambarkan oleh salah satu anggota tim seperti seorang yang meraih hati dan cekikikan di wajahnya. Saat berbagai monster di kebun tulang mulai berkumpul dalam tim, suara nabi perang Sarkic dan perburuan orok mulai terdengar di telinga mereka. Dia memanggil mereka untuk bergabung dengannya. Sementara tim Charlie melarikan diri dari zona aktif, Dr. Ghazali merasa semakin tertarik ke dalamnya. Dia mendengar suara orok dan dia menyukai apa yang dia dengar. Sedikit demi sedikit, para pekerja area 126 kehilangan akal sehat mereka, dimanipulasi oleh kekuatan Sarkic dari kebun tulang tepat di sebelah mereka. Hari demi hari, mereka tidak lagi setia pada organisasi. Mereka ingin melayani Tuan Kegelapan baru mereka. Ekspedisi keempat dan terakhir dipimpin oleh Dr. Ghazali sendiri. Dia membawa sekelompok pengikut setia dan satu orang yang tidak percaya dalam pencarian ke zona aktif untuk menemukan kuil Orokian yang mereka yakini tersembunyi di jantung kebun tulang. Begitu mereka berada di dalam, Ghazali dan para loyalisnya membunuh orang-orang yang tidak percaya sebagai korban untuk tuan baru mereka. Mereka melanjutkan sampai mereka akhirnya menemukan apa yang mereka cari, sebuah kuil batu raksasa yang menyerupai zigurat Aztec dijuluki SCP-3989-4. Di sana, mereka juga menemukan monster jenis baru yang dijuluki SCP-3989-3. Binatang buas ini lebih besar daripada yang lain dan menyerupai prajurit kuno. Mereka memiliki baju besi exoskeletal seperti serangga, kepala bertanduk, kaki belakang dan depan tambahan, dan senjata berbilah terintegrasi. Apa yang Dr. Ghazali dan rekan-rekannya pikirkan sebagai surga ternyata menjadi semacam neraka ketika mereka
mereka dibawa ke kuil di mana distorsi temporal dan spasial mengacuhkan pikiran mereka, dan beberapa SCP-3989-3 yang sangat agresif, strip 2A dan strip 2B menghancurkan tubuh mereka. Semuanya telah menjadi jebakan yang mengerikan. Pada saat itu, di area 126, pohon lain yang berdaging dan mengerikan tumbuh dari tanah di tengah kompleks. Monster yang pernah menjadi Dr. Gastali dan pengikutnya muncul dari kantung ketubannya dan semua pecah di seluruh kompleks. Tak lama kemudian, pangkalan itu dipenuhi monster dari kebun tulang dan staf yang telah dicuci otaknya, pemuja Sarkic yang bekerja untuk Orok. Manusia dikumpulkan untuk dikorbankan ke pohon anomali yang jumlahnya terus bertambah. Segalanya memuncak ketika anomali dan area 126 dikunjungi oleh agen luar dari organisasi yang bekerja atas nama penghubung penahanan bahan berbahaya spesialis penahanan biologis Dr. Marshall Grant, dan timnya tiba di lokasi dan ngeri melihat mimpi buruk Sarkic yang telah terjadi. Mereka dengan cepat terlibat dalam baku tembak dengan makhluk anomali dan pemuja Sarkic yang telah menguasai area 126. Sejumlah tim Dr. Grant hilang dalam prosesnya, tapi untungnya mereka akhirnya bisa mendapatkan kembali kendali atas pangkalan dan daerah anomali. Setelah kejadian ini, SCP-3989 ditingkatkan ke tingkat Keter dan diberikan peningkatan besar dalam keamanan, termasuk dinding beton setinggi 4 meter dan resimen ukuran peleton anggota gugus tugas taktis dengan persenjataan berat. Kekuatan yang mengambil alih pikiran mereka yang terpapar ditunjuk sebagai SCP-3989-5. Kekuatan yang sangat kuat sehingga mereka yang terinfeksi diberi pilihan untuk mengakhiri diri sendiri atau ditahan selamanya. Ini mungkin tampak seperti akhir yang agak bahagia untuk kisah suram, tapi satu detail membuat Dr. Grant dan semua orang di organisasi yang terpaksa berurusan dengan 3989 terjaga di malam hari. Menurut semua penelitian terbaru di kebun tulang, itu tidak tertahan sama sekali. Faktanya, zona aktif semakin besar. Sekarang, tonton SCP-4000 Tabu dan SCP-5545 Abnormalitas untuk lokasi mimpi buruk yang lebih aneh dari organisasi SCP.